Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarjiani. Saya di sini akan menjelaskan mengenai biografi serta pendidikan dari Kiai Idham Khalid. Kiai Idham Khalid dilahirkan di Kecamatan Satuy, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Agustus 1922 dan beliau meninggal pada tanggal 11 Juli 2010 di Jakarta pada umur 88 tahun. Ayahnya berasal dari kota Muntai yang bernama Muhammad Khalid, seorang penghulu, dan ibunya bernama Umi Hani, berasal dari Satuy. Ia memiliki 4 saudara kandung, 2 laki-laki dan 2 lagi perempuan. Saat dewasa, Kiai Idham Khalid menikah dengan Ibu Hajah Masturah dan dikaruniai 8 orang anak. Ketika berumur 6 tahun, Idham dan keluarganya pindah ke kampung halaman ayahnya, yaitu ke kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Antara, tepatnya di desa Tangga Urin. Di Amuntai, Idham menghabiskan masa kecilnya. Ia seorang anak yang cerdas dan berbakat. Idham langsung ditempatkan di kelas 2 saat mendaftar masuk ke sekolah rakyat Amuntai. Beliau memiliki bakat berpidato yang terlihat sejak umur 12 tahun. Keahlian berorasi inilah yang kelak menjadi modal utama beliau dalam meniti karir di Jakarta politik. Setelah lulus dari sekolah rakyat, Kiai Idham Khalid kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Rasyidiyah yang dulunya bernama Arabic School, sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Tuan Guru Haji Abdul Rashid pada tahun 1922. Dan setelah itu, pada tahun 1938, Idham dikirim bersama beberapa orang temannya untuk melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo dalam sebuah misi studi alma maternya. Dalam hal kemampuan berbahasa, selain penguasaan bahasa Arab, bahasa Inggris yang semakin meningkat, di Gontor beliau mendapatkan kemampuan berbahasa Jepang, dan beliau pun tentunya juga bisa berbahasa Belanda. Selama 5 tahun menimba ilmu di sana, Idham pun menyelesaikan pendidikannya. Beliau kemudian bersekolah 3 tahun di Kuliyatul Almu. Beliau juga bersekolah setelahnya beliau melanjutkan bersekolah di Kuliyatul Al-Mu'allimin Al-Islamiyah, yaitu pendidikan guru agama Islam, dan sisanya di tingkat School Islam Bovenbouw, yaitu sekolah guru. Nah, pada tahun 1957, beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Kairo. Karir di Nahdlatul Ulama. Idham memulai karirnya di NU dengan aktif di GP Ansor tahun 1952. Ia diangkat sebagai Ketua PB Ma'arif organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai dan masa kampanye pemilu 1955. Idham memegang peran penting sebagai Ketua Lajnah Pemilihan Umum NU sepanjang tahun 1952 sampai 1955. Ia yang juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi Rais AM Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara. Dalam pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi karena perolehan suara yang cukup besar. Dan pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Satstrumidjojo II, NU mendapat jatah 5 menteri, termasuk 1 kursi wakil Perdana Menteri yang oleh PBNU diserahkan kepada Idham Khalid. Pada Muktamar NU ke-21 di Medan bulan Desember tahun yang sama, Idham terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Saat dipercaya menjadi orang nomor 1 NU, ia masih berusia 34 tahun. Jabatan tersebut
Jabatan tersebut dijabatnya hingga tahun 1984 dan menjadikannya orang terlama yang menjadi Ketua Umum PBNU selama 28 tahun. Selanjutnya aktif di dalam politik. Kak Idham adalah ulama intelektual, piawai dalam politiknya yang cerdas. Menjabat Ketua Umum PBNU selama 28 tahun. Selain itu, beliau juga salah satu anggota NU yang berhasil menjabat tertinggi di pemerintahan Wakil Perdana Menteri di era Presiden Soekarno pada 1959. Idham kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung dan setahun kemudian menjadi Wakil Ketua MPRS. Pertengahan tahun 1966, Orde Lama tumbang dan terpilih Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintah tidak ikut tumbang. Dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II, dan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk Soeharto, ia dipercaya menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat. Kemudian di akhir tahun 1970, dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari mendiang almarhum Tambun yang telah meninggal dunia pada 19 Desember 1970 sampai dengan terpilihnya pengganti yang tetap sampai akhir masa bakti Kabinet Pembangunan I pada tahun 1973. Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang sukses dalam pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan PPP, dan NU tergabung di dalam PPP. Idham Khalid menjabat Presiden PPP yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi Ketua MPR atau DPR RI sampai tahun 1977. Adalah jabatan terakhir yang diemban Idham Khalid adalah Ketua Dewan Pertimbangan Agung sampai tahun 1983. Dalam bidang pendidikan, Idham mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama atau UNNU atau sekarang Universitas Islam Nusantara pada 30 November 1950 bersama Kiai Haji Subhan JE almarhum, Kiai Haji Asin almarhum, Kiai Haji Habib Usman Al-Aridrus almarhum, dan lain-lain dengan Kiai Haji EZ Muttaqin almarhum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai orang yang berkarir politik, Dr. Idham Khalid memiliki beberapa pemikiran yang dapat diringkas menjadi 3 poin. Poin pertama adalah menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai alat perjuangan. Nahdlatul Ulama yang menjadi organisasi tempat Dr. Idham Khalid berada telah menjadi wadah bagi beliau untuk menyelesaikan beberapa persoalan, baik itu masalah kenegaraan maupun agama, dengan menjunjung tinggi hikmah kebijaksanaan musyawarah sebagaimana Pancasila sila keempat. Kemudian dalam parlemen, ketika beliau berada di DPAS, beliau menyatakan bahwa parlemen yang berdewan dua lebih baik bagi suatu negara di mana rakyatnya yang belum mengerti soal politik. Hal ini telah diterapkan pada zaman sekarang dengan adanya DPR dan DPD untuk membentuk sebuah konstitusi. Dan yang ketiga adalah Izzul Islam wal Muslimin, dengan menjadikan organisasi sebagai wadah dakwah ke seluruh umat Islam yang tujuan akhir dari dakwah tersebut adalah tercapainya kejayaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi Dr. Idham Khalid dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1945, Idham Khalid kembali ke Amuntai. Ia diminta untuk menjadi kepala Madrasah Al-Qasidiyah. Selama menjabat di sana, Khalid telah melakukan beberapa pembaharuan. Salah satunya adalah mengubah nama madrasah tersebut menjadi Normal Islam Amuntai.
Idham Khalid juga sempat membentuk Ikatan Sekolah Islam atau Ittihad Al-Ma'ahid Al-Islamiyah. Semasa muda, ia pernah mengajar di alma maternya, Pondok Modern Darussalam Guntur, dan Direktur Normal Islam School di Amuntai, Kalimantan Selatan. Sekitar tahun 1959, ia mendirikan perguruan Darul Ma'arif yang sekarang beralamat di Jalan RS Fatmawati 45 Cipete, Jakarta Selatan. Pada awal didirikan, murid-murid perguruan Darul Ma'arif meliputi TK, SD, SLTP, dan SLTA. Terdiri dari anak-anak kalangan ekonomi menengah ke bawah. Bahkan banyak di antaranya tergolong duafa. Salah satu yang berkesan ialah sikap konsisten Idham Khalid semasa hidupnya menjadi idealisme pendidikan perguruan Darul Ma'arif sebagai sekolah yang tidak boleh dikomersialkan. Hal ini dibuktikan dari biaya pendidikan di perguruan Darul Ma'arif yang jauh lebih murah dibandingkan di sekolah negeri dan perguruan swasta lainnya di DKI Jakarta. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang diberikan teman saya tadi, yaitu penghargaan. Jadi Idham Khalid mendapatkan banyak penghargaan bintang kehormatan, baik dari pemerintah Indonesia ataupun dari pemerintah negara lain. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno menganugerahinya bintang gerilya atas perjuangan melawan penjajah. Saat bersama para gerilyawan di Kalimantan, ia juga mendapatkan bintang bendera Yugoslavia dari Presiden Tito pada tahun 1958. Sementara penghargaan bintang RPA Gumhuriyah tingkat 1 diterimanya pada 1959, dan lagi-lagi Presiden Soekarno kembali memberikannya bintang Mahaputra pada tahun 1960. Sedangkan di bidang akademik, Kiai Idham Khalid mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar Mesir dalam bidang pengetahuan Islam dan perjuangan Islam pada tahun 1959. Pada tahun 1983, Kiai Idham pernah ditawari untuk menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia, namun ia menolaknya. Dia juga menolak ketika akan dianugerahi Ramon Magsaysay Award oleh pemerintah Filipina. Alasannya Presiden Marcos kala itu tidak berlaku demokratis dan menekan kaum muslimin murad. Cukup sekian, terima kasih.